Hai semuanya, balik lagi di sini. Oh Lala in New Zealand. Oh si Lala di New Zealand. Hari ini aku mau ngebacot seru lagi tentang gimana sih rasanya nikah sama bule. Penasaran gak? Plus minus, suka duka, seneng-seneng, bete-bete, ya pokoknya semuanya akan aku curahkan di sini. Kalian harus nonton sampai habis. Sebelum itu jangan lupa subscribe, like, comment, share. Thank you. Oke, gak usah banyak bacot, kita langsung aja mulai. Pertanyaan yang sering banget ditanyain, kenapa sih nikah sama bule? Jawabannya karena duit, karena ganteng, karena romantis. No, jawabannya adalah sangat simpel dan gak pakai mikir ya kan? Karena cuma dia doang yang mau sama Eke, yang menerima Eke apa adanya, yang rada-rada miring sedikit ya. Sekarang kita ke rasanya deh. Rasanya rasa apa ya? Rasanya nano-nano dah pokoknya. Kita mulai dari yang plus dulu kali ya, yang manis-manis, yang sweet-sweet, yang seneng-senengnya dulu. Ya sama aja sih, bule kan juga laki-laki, manusia ya, sama aja bun. Cuma warna kulit dan bahasanya aja yang beda, sama culture udah pasti itu mah. Sekarang aku mau disclaimer dulu ya, nggak semuanya bule kan sama. Itu semua tergantung dari individual, karakter, dan personality masing-masing. Jadi nggak bisa dipukul rata gitu sih. Gak usah bule ya kan, kita aja kalau kayak beda provinsi, beda kampung gitu kan beda-beda juga karakternya, beda-beda juga kebiasaannya. Ini semua hanya menurut pengalamanku pribadi ya, apa yang aku alami gitu. So plus yang pertama, plus dulu, pengertian. Yes, mereka sangat pengertian banget. Jadi mereka suka membantu pekerjaan rumah ibu-ibu, emak-emak ini, karena mereka ngerti kan di sini nggak ada mbak, semuanya harus dikerjain sama istri sendiri. Jadi mereka bagi-bagi tugas. Misalnya suami aku sukanya masak, dia suka banget masak. Beruntung lah kalau dapat yang suka masak. Jadi kayak cuci piring, pokoknya berbagi lah, misalnya dia yang masak, aku yang beresin dapur, atau sebaliknya gitu, dia masak, aku yang beres-beres. Terus jagain anak, bagi-bagi tugas, terus ajak anak main biar aku bisa istirahat dan pergi ke gym. Itu penting banget, me time for mommy ya. Terus grocery shopping. Pokoknya bagi mereka suami istri itu adalah teamwork, pernikahan itu adalah teamwork, kerjasama, sama-sama, bareng-bareng, jalan bareng bersamaan. Nomor dua ini mandiri. Jadi mereka tuh gak perlu diurusin, gak usah dilayani raja-raja, pangeran, apalah. Mereka urus semuanya dirinya sendiri, urus diri sendiri. Lu dibikinin kopi, pah mau kopi, pah sarapan, no. Gak perlu dipijitin, pah capek ya pijit-pijit, no. Simple banget. Siapin baju, mau pakai baju apa hari ini, hari itu, enggak. Mereka urus semuanya sendiri, ya urus sendiri gitu. Jadi memang karena dibiasain dan diajarin dari kecil kayak gitu. Mereka itu udah diajarin dari baby kali ya untuk mandiri, dan masih muda-muda, masih sekolah juga udah kerja. Mereka itu udah mulai kerja dari umur 15, 16 gitu, udah mulai kerja sendiri loh. Nomor 4 ini masih nyambung sama yang nomor 3. Nomor 4 itu simple, sederhana, gak neko-neko, gak ribet deh pokoknya. Simple. Suami aku orangnya tipenya sangat simple orangnya, dan pokoknya gak suka ribet-ribet gitu ya. Bener-bener laki banget sih. Jadi dia tuh kayak baju atau fashion, mau beli baju, sepatu gitu, paling setahun 2 kali gitu kan. Itu pun dia kalau pergi shopping itu dia udah tahu mau beli yang mana nih. Misalnya dia udah search duluan gitu ya. Oh, gue mau beli ini, ya kan? Langsung ke mall langsung ke tokonya, langsung ke barang yang dia cari itu, langsung bayar, udah
nggak pakai lihat kiri kanan atau muter-muter kayak Eike. Kalau Eike kan nge-mall udah tahu juga sih mau beli apa, tapi harus ke semua toko di search, puter-puter ya kan, dari buka tuh mall sampai tutup itu mall. Kalau nggak puas. Di kalau ke mall sama dia tuh, aduh nggak enak, pokoknya buru-buru langsung set maunya langsung set beres udah gitu, gak ada waktu lah pokoknya. Jadi buat dia shopping lama-lama itu buang-buang waktu, itu hanya wasting time aja katanya. Mendingan kita ngapain ke taman, ngapain ke pantai, whatever, itu yang bikin chill. Tapi kan buat emak-emak kayak Eke gini kan senengnya kayak gitu ya, itu kan yang bikin kita seger-seger gitu, padahal cuma lihat-lihat doang. Yang keempat, ini suka memuji, dibilang beautiful, gorgeous, eksotis lah, padahal gosong kayak gini kan. Pokoknya mereka itu suka memuji, murah pujian gitu ya, dari ujung kaki sampai ujung rambut dipuji-puji terus, lama-lama makan puji ya nggak sih. Yang kelima, ini bisa plus bisa minus juga ya, itu on time, very on time, bener-bener ya. Jam 5 tenggok jam 5, nggak bisa lebih dari 1 menit, 2 menit, 3 menit, pokoknya 0 menit itu nggak boleh. Pokoknya kita janjian jam segini kita pergi, harus siap, harus angkat kaki dari rumah tuh jam segitu, literally jam 5 teng. Dari itu Eke bener-bener ditinggal beneran, dia pergi beneran kalau udah dia janjian jam segitu dan aku belum siap, aku masih entar gitu, nggak ada, no. Eke bener-bener ditinggal bener-bener jalan, dia bener-bener nyetir, udah gue ditinggal. Karena tahu kan, kita kan orang Indo sukanya ngaret, sukanya entar 2 menit deh, 5 menit deh, 5 menit apa sih, bentar doang. Nggak boleh bun, sama bule itu benar-benar on time, mereka sangat menghargai waktu, time is money. Ya itu sih plus minus juga kan buat Eke, soalnya kan jadi belajar kalau on time itu bagus dan kita benar-benar menghargai waktu dan nggak ada tuh ngaret-ngaret lagi gitu. Tapi masih aja sih, tetap aja gue ngaret. Sekarang kita ke minus, duka-duka, bete-bete, kesel-kesel deh ini di sini. 1, yang pasti karena ikut suami jadi jauh dari keluarga sama teman-teman kan. Ya itu sih bikin salah satu minusnya. Walaupun kita bisa holiday once a year, tapi kita nggak bisa pergi holiday setahun dalam 2 negara, ke Indonesia dan ke Kroasia, ke kampung suamiku kan. Jadi kita hanya bisa 1 tahun 1 negara, either ke Europe atau ke Indo. Kedua, perbedaan bahasa ya kan, bukan perbedaan bahasa aku sama suami, karena kita ngomong bahasa Inggris, walaupun dia sebenarnya bahasa aslinya adalah bahasa Kroasia, mother tongue-nya, bahasa ibunya gitu, bahasa Kroasia, dan aku bahasa mother tongue-nya, bahasa ibu adalah bahasa Indonesia, tapi we talk English, kita ngomong bahasa Inggris untuk komunikasi. Tapi kendalanya itu bahasa aku dengan bahasa keluarga suami, ataupun sebaliknya bahasa suami dengan bahasa keluargaku gitu. Nggak bisa sih kalau misalnya video callan, kita just say hi, halo, selamat ulang tahun, happy birthday, happy new year. Ya hanya begitu aja, nggak bisa kayak yang deep talk, ngobrol ngawur ngidul gitu. 3, ini perhitungan, catat ya bun, perhitungan. Tapi ada tapinya, perhitungan dalam artian budgeting gitu. Bule itu punya pemikiran yang sangat amat panjang ke depan. Dari sekarang sampai 20 tahun ke depan mereka tuh udah mikir mau ngapain, mau invest apa, mau mengapain, gimana gitu semuanya dipikirin.
masalah finansial, pendidikan anak, investasi, pokoknya long term itu pikiran mereka udah jauh ke sana gitu ya kan. Misalnya nih contoh yang simpel, kalau kita ada plan untuk liburan ke luar negeri, karena liburan kita kan jauh ya bun, dari apalagi kalau ke kampung suami gitu kan, jauh banget dari Eropa, dari New Zealand ke Eropa itu bisa memakan waktu 24 jam gitu, dan itu nggak murah ya kan. Nah itu semua udah disiapkan, terus dibudgeting gitu, kalau misalnya tahun ini atau tahun depan atau gimana kita mau holiday ke luar negeri dari New Zealand, itu ya kita harus berhemat-hemat gitu kan. Jadi sebenarnya ini plus minus lagi ya kan. Budgeting itu kan sebenarnya bagus ya kan untuk masa depan, tapi itu tetap aja buat Eke minus buat emak-emak kayak kita ini yang suka belenjong ya kan, minus lah pokoknya ya kan. Tapi sebenarnya itu bagus juga untuk meluruskan pikiran Eke, pikiran emak-emak ini untuk lurus tujuan hidup yang sebenarnya itu apa ya kan, daripada belanja-belanja yang gak jelas. But tetap aja gue belanja. Lanjut, ini nomor berapa deh aku udah lupa. Ini perbedaan pendapat dan pikiran. Oke, of course kita aja nggak usah bule ya, sama-sama satu negara, satu kampung, satu suku, bahasa aja kita bisa beda ya kan, namanya juga beda orang, beda pikiran dan pendapat. But yang bikin kita sangat berbeda itu adalah culture atau budaya kita kan, dan pemikiran kita. Dan mereka yang open minded, mereka yang pikirannya terbuka dengan segalanya, dan kita pikirannya yang kayak masih sedikit primitif. Jadi akan banyak perbedaan pendapat, pemikiran. Nah itu akan rada susah menyesuaikannya gitu kan. Either aku menyesuaikan dengan pemikiran dia, atau dia menyesuaikan dengan pemikiran aku gitu kan. Itu perlu proses deh pokoknya untuk sampai ke situ. Itu cukup sulit, apalagi sejak punya anak ya kan. Cara mereka dengan cara kita itu kan sangat jauh berbeda gitu kan. Jadi harus banyak-banyak compromise, harus banyak-banyak, kita juga harus banyak-banyak mengerti dan banyak belajar, sama-sama belajar lah intinya gitu. Intinya banyak-banyak compromise dan selalu berpikiran terbuka gitu. Terakhir, sebelum kita selesaikan curhat bacotan ini, subscribe dulu bun, like, comment, share, thank you. Beda selera, selera makan, lidah dan semuanya ini berbeda ya. Aku termasuk istri yang sangat beruntung karena suami akan makan apapun yang aku bikin deh pokoknya. Dia akan makan aja sih intinya, whatever I make gitu kan. Itu pun sebaliknya, apapun yang dia masak, apapun yang dibikin, aku akan makan dan menghargai itu, sangat amat menghargai. Tapi jangan salah, ada juga yang nggak bisa sama sekali masak atau makan makanan Indonesia at all. Itu bakalan ribet banget deh pokoknya, ribet seriwut-ributnya, akan masak berkali-kali gitu. Cuman di kita problemnya itu kematangan masakan. Jadi bule itu suka yang rare, kayak menuju ke raw gitu loh. Jadi kayak steak, salmon, pokoknya mostly kebanyakan makanan mereka kayak meat gitu, daging-dagingan atau ya protein lah ya. Itu mereka suka yang agak raw gitu, agak-agak mentah, dan oh my god, I can't at all. Aku nggak bisa. Udah 3 tahun dan kita udah bersama udah 6 tahun. Gak bisa gue sama sekali makan makanan yang sedikit pun ada merahnya gitu. Oh no,
mendingan aku nggak makan dan beralih ke take away gitu kan, McD, KFC. Misalnya steak yang rare, salmon yang masih ada pinknya, terus telur yang setengah matang. Oh my god, no way man. Sama ayam goreng mereka tuh sukanya yang juicy, moist gitu, yang masih yang soft pokoknya. Dan Eke sukanya kan yang crispy, garing, gosong-gosong gitu. Nah itulah yang agak ribet gitu. Itu agak ribet di matchinginnya. Cuman seleranya sih masuk-masuk aja. Jadi yang ribet itu sih teknik masaknya. So either mau rare kayak dia atau yang gosong kayak mau Eke kan, itu agak susah. Nah, dan mereka itu nggak suka kalau masak makannya sendiri-sendiri. Jadi kita kalau bisa makannya bareng. Nah, kalau teknik kematangannya berbeda, itu kan agak susah masaknya. Jadi, ya itu masalahnya. Oke deh, sampai sini aja. Suka duka, plus minus, seneng-seneng, happy-happy, bete-bete, kesel, married sama bule. Disclaimer again, every bule is different. Semua bule itu gak ada yang sama. Gak usah bule ya kan, kita juga beda-beda. Setiap negara beda-beda, karakternya beda-beda, individualnya beda-beda, personalitinya beda-beda. So, jangan dipukul rata jeng sis bun. Ini hanya based on my experience, berdasarkan pengalaman pribadiku dan apa yang aku rasain menikah dengan bule. Udah belum selesai closing. Aduh, Sofia tangannya kemana? Belum juga mau closing, anak udah ngamuk ya kan? Minta makan. Beginilah mom life ini. Ayo Sofia, kita makannya sama ya. Kita hari ini makan apa Sofia? Ikan. Makan ikan pakai keju, ya kan? Ini bapak pakai yang masak, jadi ikan pakai keju, pakai nasi. campur. Namanya juga kawin campur ya bun. Jadi gitu ya. Buat yang pengen married sama bule, diperhatikan lah itu ya plus minusnya. Kalau udah siap, cus, langsung tembak bu. Oke, thank you so much for watching. Thank you loh udah nonton video. Oh thank you baby. Yum, so sweet ya kan. Kasih tahu ya kalau kalian mau bikin video. Aku mau bikin video apa, request aja di komen di bawah. Nanti aku coba bikinin buat kalian. Thank you so much. Have a nice day and see you. Bye bye. Sofia say bye bye. Bingung dia.